Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang debat. Masih ingat pelajaran minggu lalu tentang negosiasi? Kalau negosiasi itu tawar-menawar antar dua belah pihak. Nah, kalau debat, kita akan mempertahankan pendapat kita dengan lawan bicara. Dalam debat biasanya terdapat dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Tetapi pada pembelajaran hari ini kita tidak akan membahas pembagian tim dalam debat. Kita akan lebih berfokus kepada strukturnya, yaitu isu, argumen, dan simpulan dalam debat. Oke, langsung saja kita simak materi kita hari ini. Ada yang tahu pengertian debat itu apa? Debat adalah kegiatan adu argumentasi yang disertai dengan alasan yang bersifat fakta. Nah, ketika kita memberikan alasan atau bukti berdasarkan fakta, maka kita secara tidak langsung akan meyakinkan orang lain akan kebenaran pendapat kita dan menggiring mereka untuk percaya akan pendapat kita. Sebelum memahami apa itu isu, apa itu argumen, dan apa itu simpulan dalam debat, maka kita akan mempelajari fungsi dan manfaat dari debat itu apa. Fungsi debat ada 4. Yang pertama, sebagai ruang menyampaikan argumen atau pendapat. Lalu yang kedua, ruang menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang didebatkan. Yang ketiga, ruang menguji kekuatan argumen. Ketika kita debat, kita harus bisa mempertahankan pendapat kita. Yang keempat, ruang membela diri. Ketika kita disudutkan oleh tim lawan, kita harus bisa membela diri. Membela di sini kita mempertahankan pendapat kita. Lalu selanjutnya manfaat debat. Manfaat debat ada 3. Yang pertama, memberikan wawasan. Yang kedua, melatih keterampilan berpikir. Lalu yang ketiga, melatih mental dan penguasaan argumen. Struktur debat. Nah, struktur debat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pengantar atau isu, yang kedua argumen, yang ketiga simpulan. Oke, kita bahas struktur yang pertama, pengantar atau isu. Pengantar atau isu merupakan bagian yang berisi tentang topik yang akan dibantah. Nah, kalau isu dalam perdebatan dikenal dengan istilah mosi. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh berikut. Ya, kami berasal dari STKP Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mosi kita hari ini masih cukup menarik sekali. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan pada papan nama usaha. Berdasarkan cuplikan video debat di samping, mosi yang dibahas adalah penggunaan bahasa asing perlu digunakan dalam papan nama usaha. Nah, biasanya mosi ini disebutkan oleh moderator atau bisa juga disebutkan oleh peserta debat. Biasanya lebih menggunakan kata mosi atau isu. Mosi atau isu adalah topik yang dibahas dalam debat. Lalu selanjutnya, struktur kedua, argumen. Argumen adalah rangkaian yang berisi bukti. Nah, bukti di sini harus relevan, sistematis, logis, dan jelas. Karena argumen bukan opini dan biasanya harus berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan isu atau bahan debat dan didukung dengan bukti-bukti. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh berikut. Kontra harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah dan tidak melenceng kemana-mana. Tertera pada pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang berbunyi. Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, papan nama usaha maksudnya dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah
budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. Dari hal ini sudah jelas bukan bahwa di dalam undang-undang tidak pernah menyampaikan tidak boleh, tidak digunakannya sanksi. Malah sebaliknya, di undang-undang ini diperbolehkan kalau mengandung nilai sejarah, mengandung adat istiadat ataupun keagamaan. Atas dasar inilah tim pemerintah menyetujui bahwa di dalam papan usaha kita boleh mempergunakan bahasa asing. Sebelum saya menyampaikan argumen terlebih dahulu, saya akan menyampaikan definisi yang menjadi kata-kata profesional terhadap pembahasan kita pada hari ini. Pertama, papan nama usaha adalah media komunikasi yang digunakan pelaku usaha untuk menyampaikan identitas terhadap usaha yang ia laksanakan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal pertama butir 7 menyatakan bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Contohnya bahasa Itali, bahasa Prancis, Argumen yang disampaikan oleh peserta dalam debat tersebut adalah boleh menggunakan bahasa asing di papan nama usaha karena ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena di perundang-undangan boleh menggunakan bahasa asing lainnya dalam beberapa kegiatan. Nah, fakta yang digunakan oleh peserta debat ini adalah perundang-undangan. Ini bukan sekedar opini mereka, tapi berdasarkan fakta di lapangan. Dan pernyataan dari peserta debat ini sesuai dengan argumen yang bersifat jelas dan sesuai fakta dan harus logis. Lalu selanjutnya struktur ketiga yaitu simpulan. Simpulan adalah berisi pernyataan yang menegaskan bantahan, tetapi juga simpulan bisa kita peroleh dari hasil menyimak selama proses debat itu. Dan juga bisa simpulan biasanya terdapat di akhir debat. Oke, materi kita telah selesai. Nanti Ibu akan melampirkan contoh dari debat yang kita bahas dalam video ini. Nanti kita bahas secara lebih detail di grup WhatsApp. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.